Atau fatatlubu nafsuka, lalu dirimu meminta, maka natfi, seperti apa adanya, pernah adanya, minad dunya wal afiyah, dari dunia dan afiyah. Fala taqbal minha wa ta'tiha dzalika. Nah, nanti ketika diuji, nanti dirimu akan merindukan, kepengen kaya lagi, kaya dulu. Begini, kita ngaji nggak usah banyak ya, tapi yang penting masuk. Ada orang datang kepada Pak Kiai. Ini true story ini. Nggak usah disebut namanya lah. Minta dibimbing, ingin bertobat. Kata Pak Kiainya, kamunya dosanya apa? Pak Kiai, saya ini pelacur, melacur di Jakarta. Oh gitu. Berapa lama ya? Mungkin ada 10 tahun. Iya. Kata Pak Kiainya, bisa diterima dosamu 10 tahun melacur. Yang 1 kali aja dirajam aja, apalagi 10 tahun. Ya disate lah. Jadi supaya doamu diterima, saya mau nanya dulu, selama 10 tahun kamu melacur, apa hasilnya? Ya saya punya sawah 14 hektar, punya rumah, punya mobil, dan lain-lainnya. Kalau doamu mau diterima, itu harta hasil melacur harus kau buang semuanya itu. Tapi kalau kamu masih makan hasil pelacuran, tidak mungkin dosamu itu diampuni Tuhan. Ya wis Pak Kiai mengkono dia beli sita tobatnya. Ya kan melarat maling. Ya kan terbayang dia harus miskin lagi. Nyong dia tuh dulu ke Jakarta tuh kepengen kaya, kepengen punya rumah. Ketika dia sadar bertobat harus dibuang lagi, harus bikin lagi. Sekalipun yang kena musibah, jatuh miskin, masih pengen kaya lagi kok. Ini kan semacam itu. Itu semacam itu. Jadi artinya disinilah perlu ada bimbingan, bukan kepada pelacur yang bertobatnya, tapi kepada kiai yang membimbing umat juga harus ada pelatihan-pelatihan. Nggak boleh dong begitu tuh. Jadi ya kalau ada ya sudah, maka silakan. Kapan? Sekarang. Ayo baca syahadat lagi. Ayo mandi. Yuk ikut sholat taubat dengan saya. Udah semua dosa mau diampuni, selesai. Nanti juga kalau dia taubatnya itu betul-betul taubat nasuha, nanti dengan sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas. Akan terjadi peningkatan kualitas. Bukan harus dibuang semua hartanya. Ditambah lagi juga bagi saya harta hasil pelacuran itu bukan hasil perampokan, bukan. Seorang pelacur dapat uang tidak ada yang dirugikan, dan dia terima uang juga ikhlas ridho. Lah, tawar menawar enggak? Ada kesepakatan enggak? Udah selesai. Iya, jadi haramnya itu adalah bukan uang pemberian, tetapi merusak dirinya sendiri. Ya, merusak, apakah itu berupa penyakit, apakah itu penyakit AIDS, apakah itu Vietnam Rose, apakah itu gonore atau sepilis dan lain sebagainya. Yang jelas penyakit psikologis tidak bisa dihindari. Kalau tidak depresi berat ya bipolar. Kenapa? Karena dia menghancurkan dirinya sendiri, melayani seseorang laki-laki yang tidak disukainya, menyerahkan dirinya untuk diacak-acak semacam itu. Sadar nggak? Itu kan penderitanya kan di situ. Menderita mereka itu. Kalau uang mah nggak ada urusan. Yang haram itu adalah merusak dirinya sendiri itu. Nah ya, itulah makanya
terima saja dulu. Kapan tepatnya? Ya sekarang saja sekalian. Bagaimana caranya? Yuk mandi dulu, mandi tobat dulu. Yuk baca syahadat. Yuk kita sholat tobat. Terus katakan, semua dosamu sudah diampuni Tuhan. Selesai. Nanti juga kalau itu dengan sendirinya tobatnya diterima, akan dibimbing oleh Allah. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia ke depan, akan diatur sendiri. Bukan tugas kiai, Allah yang membimbingnya. Iya, akan ada peningkatan kualitas. Itulah maksud saya. Jadi artinya bahwa ini saya bukan lagi membela pelacur ya, bukan ya? Atau membela, bukan? Enggak lah. Ya enggak lah. Jadi artinya sampai begini Pak Profesor. Ada seorang pelacur pulang ke kampung, di kampungnya lagi ada pembangunan masjid. Dia nyumbang 5 juta. Ya, hasil rapat di desa saja, swadaya masyarakat, itu hanya dikenakan 500.000 per kakak kan. Kesepakatannya. Ini seorang pelacur sendirian 5 juta, 10 kali lipat. Itu uangnya dilemparkan ke mukanya. Dibilangnya uang najis. Masa bikin masjid pakai uang najis begini. Ya, sampai perempuan itu nangis. Terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, komentar macam-macam, sampai akhirnya diangkat dalam Bahsul Masail, kumpulan para ulama Bahsul Masail.